kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki
pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan kebenaran. Kita bernyanyi dari hidup jemaat ayat 33. Ayat 1. Nomor 3. Suara memperdengar. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, "Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka diambil lagi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapa, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita bernyanyi dari Hidup Jemaat 27 ayat 1 dan 2. Meski tak layak diri.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, dan kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang berlebih berat
Penuhilah juga katakan nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular-ular. Bagaimanakah mungkin kamu meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus padamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesahi rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang menariku, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan tanggung angkatan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang kudus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 364 ayat 1, berserah kepada Yesus. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya siksa,
akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Kita mendengarkan kor dari Ebenezer, Tuhan Asa Yesus.
dia itu pasti akan berbeda. Saudara-saudara, ini merupakan makna dari setia. Belakangan kalau kita lihat lebih banyak dan lebih mudah kita temukan orang yang tidak setia daripada yang setia. Kalau saya boleh tanya kepada kita yang sederhana, ada orang yang melakukan survei seperti itu, yaitu siapa di antara kita yang memiliki pacar pertama dan langsung itu menjadi istrinya dan itu hingga akhirnya. Siapa di antara kita pasti bisa begitu, dan sisi mungkin tidak ada. Ya, berarti saya 1, 2, 3, 4 abad yang keempat baru menjadi, dan itu bisa jadi berakhir di tengah jalan dan sebagainya. Dan saudara-saudara, kesetiaan itu sulit ditemukan, ya. Dan ada beberapa orang tidak setia. Kalau kita lihat nanti si Petrus di sini sangat-sangat nampak sekali kenapa dia tidak setia. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita perhatikan orang itu tidak setia karena orang itu tidak mempunyai tujuan yang jelas di akhir. Kalau orang tidak punya tujuan yang jelas sampai akhir, maka dia akan masa bagaimana dibilang beberapa HP saya melihat dengan Tuhan itu saya masih masuk. Nah, ini adalah pasti dia kalau ada tantangan, kalau ada hambatan, akan segera akan berpaling. Dan saudara-saudara, kalau kita perhatikan ungkapan dari Mother Teresa berkata demikian, many people want to be successful, but only few people to be faithful. Banyak orang yang ingin menjadi sukses, tetapi hanya sedikit orang yang setia. Memang banyak sekali orang ingin menjadi setia. Kalau ada orang kalau bilang mana yang kamu diri setia atau sukses, bisa jadi dia bilang sukses karena ketika dia mau sukses, bisa jadi dia akan mengkhianati apa yang mungkin dia telah pegang selama ini untuk meraih sukses. Tapi orang yang setia, bisa jadi dia tidak akan sukses. Karena apa? Karena kesetiaan itu ada harga yang harus dibayar. Dan orang yang setia itu, dia sadar bahwa dia lihat nanti di tengah jalan itu ada tuntutan di depan yang begitu hebat. Makanya ketika kita lihat Petrus di sini, dia mencoba menyangkali apa? Memang ini sangat-sangat manusiawi, saudara-saudara. Dia menyangkali, wah ternyata Tuhan yang selama ini saya ikuti, dia menderita, dia ditangkap, dan dia lemah, dia tidak ada apa-apanya ternyata. Dia menyangkal Tuhan yang lemah itu, dia menyangkal sahabatnya itu yang sudah ditangkap. Dia bukan yang seperti itu yang saya kenal, dia bukan seperti itu yang saya harapkan. Oleh karena itu dia coba sangkal kepribadiannya Yesus, dan dia juga sangkal dirinya apa yang telah